ya. Kemudian sini ada adenoid, cuma ini pada dewasa biasanya dia tidak ada lagi, dia udah regresif. Nah, turun. Batasnya dari nasofaring ke orofaring itu adalah palatum mol posisi horizontal ya. Pada saat dia menelan palatum mol naik, pas kamu ngomong A, dia palatumnya dia turun. Oke, ini turun lagi ke daerah hipofaring ya. Apa yang bentukannya V? Yang bentukannya V tadi? Ya. Ya, aku nggak pas banget ya. Ya. Ini apa deh? Ini bagian dari dirimu. Ini apa deh? Laring, termasuk bagian dari laring ya. Ini daerah hipofaring. Hipofaring atau dia bersama dan juga dengan laring ya, atau adipus laring ya. Ini apa nih? Epiglotis. Kemudian yang bentuknya V ini apa nih? V putih. Vocal cord. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana cara membentuk suara? Suara melewati udara melewati plika vokalis. Idealnya dia strukturnya dia diem nih. Ya. Kemudian ada tekanan ya dari paru udara akan ke atas. Bentuknya nanti vocal cord akan begini. Suara yang keluar apa? Apa udah langsung suara kayak kita ini? Belum. Yang suara keluar bunyinya hanya buzz. Dan itu nanti akan dibentuk oleh organ resonator ya, contohnya kayak lidah ya, tonsil, faring gitu ya. Oke ya, pasien biasanya kita minta untuk ngomong i, nah nanti kita lihat vokal cordnya dia akan aproksimasi, akan adduksi. Kemudian kita minta juga tarik napas yang panjang, dia akan abduksi. Nah nanti kita bisa melihat ada nggak kelainan di situ. Ini kebetulan suaranya nggak ada ya. Ya. Coba kita lihat. Nah di sini ini kan ada laring ya. Terus esofagusnya mana? Hah? Di posterior dari. Nah, ini adalah sinus piriformis lihat. Di belakang ini ya, bukan ini. Ini ada arytenoid ya, bagian dari cartilago laring. Nah, di belakangnya sinus piriformis adalah adipus esophagus. Ketika kamu menelan makan, laringnya dia akan naik, epiglottis nutup, bolus makanan turun ke belakang. Kurang lebihnya gitu. Ya. Oke. Ya, ini buka tutupnya masih lumayan bagus. Terus, ini video udah ini doang. Oke. Ya, ini balik lagi ke luar. Kita fiber optik laryngoskop. Terus, ini hampir sama kayak tadi ya. Ini kebetulan anaknya agak sindrom, jadi agak sulit kita. Ya, hampir sama kayak tadi, masuk adenoid. Kemudian, nah ini ada tonsil yang kanan kirinya ya. Ya, ini dengan stenosis subglotis dan trachea. Lihat ya, jadi ini bisa jadi gambaran kamu. Sebelah sini ada pula di anterior epiglottis, kemudian ada tonsilla lingua. Bisa nggak ya masuk sampai dalam? Nah, saya mau lihat stenosisnya ini. Vocal cord, nah ada penyempitan di subglottis.
jangan lupa nih dicari kalian apa ya. Tapi yang kaca ini saya lihatin tapi nggak kelihatan. Garamnya gelap. Udah. ini bukan yang terakhir kalau gitu. Oke, kita lanjut aja. Oke. Jadi laring itu adalah bagian kompleks ya, karena terdiri dari banyak kartilago dan dia sangat dinamis bentukannya, fungsinya juga banyak sekali ya. Dan ini terletak di leher anterior corpus vertebral cervical appendix. Oke, kartilago ya. Ya ini ada satu buah tulang osteoid ya, paling atas dan sini kamu bisa itu. Kemudian ada tulang rawan juga, ada tiroid. Tiroid ini yang bentuknya seperti baji ya, kayak perisai gitu ya, paling besar. Mungkin kalau anak-anak yang cowok atau yang ada terus bisa langsung teraba. Itu marker kita ya, ketika kita mau melakukan tindakan satu tracheostomi ya, marker kita di situ. Pernah ada bilang untuk life saving dilakukan krikotirotomi. Nah ini Anda melakukannya di sini. Jadi ini merupakan membran di antara kartilago tiroid dan kartilago krikoid. Bisa diraba yang kurus, makanya jangan gemuk-gemuk. Yang kurus bisa. Enggak, yang gemuk juga bisa kok teraba ya, cuma lebih tebal aja. Yuk lanjut. Ini sangat dinamis ya, jadi gerakannya, karena di sini dia ada intrinsik, ada ekstrinsik muscle yang nanti dia fungsinya di samping untuk napas, dia juga bisa untuk bersuara, membentuk macam-macam fungsi suara, dan ada otot yang dia mempertahankan pita suara itu tetap terbuka. Mukosa nanti di daerah sini sangat sensitif. Begitu kamu masuk ke situ, dia akan melakukan apa yang dibilang vagal reflex. Jadi pada orang yang hipersensitif bisa terjadi vagal reflex, dia nutup. Tujuannya adalah biar nggak ada sesuatu yang masuk ke dalam laring. Ini kan jalan kita napas ya, jadi tidak ada, harusnya tidak ada satu benda asing yang masuk, bahkan sekedar sekret. Makanya kamu kadang kalau pernah aku minum, makan sambil bicara bisa tersedak, tapi terus tersedaknya apa? Batuk-batuk hebat. Itu tujuannya apa? Laring itu berusaha mengeluarkan benda asing, baik apapun itu ya, cairan, makanan, atau sekedar lendir untuk masuk ke jalan nafas. Karena di situ nggak boleh ada sesuatu yang lain. Begitu ada sesuatu, makanya refleksnya akan muncul. Oke, lanjut. Ya, ini dibagi menjadi 3 ya, laring ya. Supraglotis, glotis, infraglotis. Supraglotis ini termasuk diantaranya dari epiglotis yang sampai tepi atas vocal cord. Ini adalah glotis, ya. Ada false vocal cord, ada true vocal cord, ya. Kemudian di sini adalah subglotis. Nah, sebelum sampai ke cincin. Jadi kalau di sini masih ada cartilago cricoid, itu berarti masih subglotis. Begitu kamu sudah melihat cincin trakea nih, cincin trakea ya, bentuknya sekitar ada 20 ya. Nih kan ada bergaris-garisnya terus sampai bawah. Nah, itu udah masuk daerah trakea. Ya, ini kurang lebih sama seperti tadi ya, gambarannya seperti ini. Kok ini sepertinya agak sedikit hiperemis ya. Ya, ini adalah nomor 1 nya true vocal cord, ini 2 false vocal cord. Kenapa dibilang false vocal cord? Karena ketika vocal cordnya dia nggak fungsi, yang kerja ini. Tapi tentu saja kualitas suara yang dihasilkan tidak seperti yang true vocal cord, ya. Tapi masih bisa untuk membentuk suatu suara, masih bisa bicara. Pada pasien-pasien saya, untuk bisa bicara itu suatu keajaiban. Jadi makanya kita harus bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur. Banyak yang nggak bisa bicara. Ya. Lanjut. Terus di sini ada epiglotis tadi ya. Kemudian ada ahli epiglotis.
ari epiglotis cord, ya ini kan dinamakan ari epiglotis. Sebenarnya mudah sekali ya. Ini ada ari tenoid, ini ada epiglotis. Jadi ligamentum yang menghubungkan antara ari tenoid dan epiglotis maka dibilang ari epiglotis. Pada bayi dengan laringomalacia biasanya dia agak memendek nih, ya, sehingga pembukaan untuk adductus laringnya dia terhambat, dia akan jadi sesak. Kemudian di sini ada sinus piriformis tadi ya, dia akan terbuka kalau ada sesuatu di sini, entah ludah, entah lendir, ya, entah sisa makanan atau minuman, dia akan terbuka. Ini perbedaannya. Kalau yang ini dia nerima dan ini dia nutup, ya. Lanjut. Anatomi yang vaskularisasi dari arteria laringeal superior, arteria laringeal inferior. Kalau saya banyak operasi di dalam pakai endoskopi, perdarahan tidak akan terlalu banyak. Tapi kalau misalnya saya operasi di luar, kita buka, kita lakukan laryngofissure, rekonstruksi laring trachea, nah kita harus berhati-hati pada arteria laringeal superior dan arteria laringeal inferior, ya. Itu juga dengan drainase limfatik, cuma ini lebih ke posterior sih sebenarnya, jadi nggak terlalu tampak pada saat kita lakukan operasi. Oke. Yang perlu diperhatikan ya, superior laringeal nerve ada mencabangkan. Untuk recurrent laringeal nerve, pada beberapa kasus nanti kamu akan menemukan pasien dengan masa tiroid, CA tiroid. Kemudian dia keluhannya adalah serak. Kenapa kira-kira? Pasien dengan kardiomegali. Kemudian dia datangnya ke kita dengan serak. Salah satu vocal cord dia paresis. Kenapa? Karena terkena pada recurrent nerve. Recurrent nerve ini dia jalan dulu ke bawah. Kalau yang sebelah kiri ya, dia melingkar dari arcus aorta anterventral, ya. Kemudian baru dia balik nih mensarapi ke laring, ke vocal cord dan daerah. Nah, kalau misalnya dia kena di bawah, bisa nggak kira-kira yang sini akan paresis. Jadi salah satu dia akan terjadi polidenafter atau paresis. Bisa nggak dua-duanya? Bisa. Ya, pada kasus-kasus yang masa tiroid dia kena dua-duanya ya, untuk recurrent laringeal nerve-nya, ya. Sehingga kadang yang didapatkan gejalanya tidak hanya tidak serak, tapi sesak. Kenapa sesak? Posisinya nanti dia akan paramedian, jadi dia tidak mampu membuka, ya, paramedian. Kalau unilateral, satu sisi dia masih bisa kompensasi membuka lebar-lebarnya, napas masih bisa. Tapi kalau misalnya dia kena dua-duanya, risiko yang terjadi adalah dia sesak, vocal cord-nya dia berada di tengah dan menutupi dari jalan napas. Ya, kita perlu lakukan kordektomi atau kita potong vocal cord-nya, atau kalau dia nggak mau kehilangan fungsi suaranya walaupun suaranya sebagian, maka dilakukan tracheostomi. Lanjut ya, histologi laring. Kalau kayak gini-gini kamu mau ngomong emang harus diapalin, ini nggak bisa di logika ya. Nanti kalau gitu udah apa, tahu nanti kenapa kok bisa banyak kejadian CA laring itu di glotis. Ya, ini dihafalkan. Ada tapi nanti kita kasih kuliahnya. Udah belum sih histologi? Udah. Ini semester berapa? 4 ya, udah ya. Oke, lanjutlah ya. Ya, ini adalah fungsinya. Ya, fungsi laring ini dia pertama utama ya, fonasi, proteksi, respirasi. Tadi yang proteksi saya sampaikan bahwa dia setiap kali ada benda asing dia akan langsung mengeluarkan atau dia menutup langsung ya. Nah, kemudian fungsi tambahan ya seperti misalnya contohnya dia ada fungsi menelan, dia ada fungsi batuk ya, dia mengeluarkan juga ya. Nah, ini adalah fungsi tambahan. Tapi ya di sini kalau misalnya ini salah satu dari semuanya ini dia kehilangan, ya mungkin jadi akan terjadi gangguan dari kualitas hidup kita ya, karena ini penting. Oke, lanjut.
ke laringitis. Ini saya memudahkan aja sih bagaimana pola pikirnya ya. Laringitis, itis itu ada satu peradangan ya. Sebenarnya penyebab penyakit ada berapa penyebabnya kita? Banyak ya. Ini kan tapi kuliah disesuaikan dengan SKDI ya. Jadi perlu Anda tahu, kuasai sampai kompetensi level 4. Namanya ada laringitis akut dan kronik. Masing-masing dari laringitis akut ataupun kronik bisa dibagi menjadi dua, Mas. Spesifik maupun yang spesifik. Maksudnya apa kalau yang spesifik atau non spesifik? Spesifik kalau kamu ketemu satu tanda kata pneumonia itu udah langsung ketahuan, oh ini difteri misalnya ya. Yang non spesifik misalnya apa? Laringitis akut yang ada disebabkan oleh misalnya virus ya. Gejalanya apa? Serak, batuk ya. Itu juga yang kronik spesifik maupun kronik non spesifik. Yang mudahnya apa nih kalau kronik spesifik? Laringitis, TB. Kalau yang kronik non spesifik, nah ini banyak pasien yang datang dia disebabkan oleh reflux gastroesophageal. Dia membuat perlukaan pada mukosa di laring, di hipofaring ya. Gejalanya hampir sama dengan akut. Kadang-kadang dia bisa juga berlanjut menjadi akut. Oke, ini laringitis difteri. Ya, kebanyakan memang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheri. Ini biasanya kelanjutan dari tonsil, dari rinitis difteri. Jarang sih dia yang langsung ke laring, kan memang dia untuk port di entry-nya dia masuk melalui jalan napas dulu ya. Diisolasi apa enggak? Isolasi. Sampai kapan Anda isolasi? Kenapa diisolasi? Sampai kapan diisolasi? Masuk KLB enggak? Enggak? Masuk. Kenapa? Karena menularnya melalui ya airborne. Ya airway begitu kamu depannya, pasiennya batuk sedikit terhirup oleh kamu kena. Kenapa ini masuk KLB? Karena ya vaksin ada berapa tahun yang sekarang udah 2 tahun inilah nggak ada ya. 3 tahun yang lalu kita masih ada pada kelompok yang dia nggak mau vaksin ya. Kenyataannya demikian. Meninggalnya kenapa? Toksinnya dia bisa kemana? Endokarditis, neuritis. Belakangan itu kita jarang ya yang meninggalnya karena upper airway. Jadi kalau dia sampai ke laring, ya terutama pada anak-anak di sana yang banyak jaringan soft tissue, jadi lebih mudah untuk terjadinya obstruksi jalan napas ya. Jadi kita airway yang satu aja pada difteri kita langsung tracheostomy. Ya. Nah tapi belakangan tidak disebabkan oleh karena obstruksi, tapi lebih disebabkan karena endokarditis. Meninggalnya berapa? 2 minggu setelah terkena. Jadi itu masih harus dipantau, ya ada kelainannya atau tidak. Oke, dewasa karier pada anak-anak ya. Difteri. Memang kebanyakan mungkin datang pertama kali ke kita kelihatan dari tonsilnya, dia ada pseudomembrannya. Yang membedakan adalah pseudomembrannya ini dia menekrotikkan dari jaringan mukosanya. Jadi bukan seperti kayak detritus. Kalau mungkin ada yang pernah tonsilitis sampai keluar detritus putih nutupi sebagian dari tonsilnya, itu Anda sibakan misalnya pakai tong spatula itu hilang. Tapi kalau pada ini tidak. Anda harus kasih dulu sampai kebuka, dia agak sedikit berdarah nanti. Nah itu nanti yang membedakan antara dia itu difteri atau sekedar hanya tonsilitis akut saja. Ya. Lanjut, ya, bisa jadi serak, aponi, batuk, sesak napas sampai sianosis ya, stridor, demam ya, gitu. Sampai ada bulnek ini adalah pembesaran kelenjar getah bening ya di koli yang dia akan memperburuk kondisi upper airway obstruction.
very catchy. Ini udah lama nih, gambar udah lama sekali ya. Oke. Jackson, ARDS ya, grade 1 kita sudah lakukan tracheostomi. Penanganan pertama tetap oksigenasi adekuat. Kalau ada difteri antitoksin, nah ini yang agak sulit ya kita carinya ya, karena udah jarang dan ED-nya dia biasanya pendek, nggak semua rumah sakit punya. Ya, antiinflamasi dan isolasi. Lanjut. Epiglotitis, yang dimaksud epiglotis apa berarti? Epiglotisnya peradang, berarti epiglotisnya bengkak. Ya, nah itu aja sih gambarannya. Peradangan pada glotis, nah disebabkan oleh Haemophilus influenza type B. Ya, dia udem pada anak, laki-laki lebih banyak dari wanita. Nah, kalau misalnya terjadi emergency, maka kita harus tracheostomi. Kalau kita curiga epiglotitis, maka nanti akan ada gambaran pada foto ronsen, potongan lateral, thumb sign. Ya, kalau misalnya ada itu ARDS-nya dia memberat, maka kita tracheostomi. Tapi kalau misalnya tidak ada thumb sign, pada laringitis akut, pada anak-anak Anda boleh lakukan intubasi. Ya. Nah, ini gambarannya cari red. Besar ya, udem ya. Ini nggak boleh diintubasi nih. Kalau diintubasi, aspirasi. Ya. Kalau dipaksakan ya, biasanya kelihatan sebelum intubasi. Kalau udah gini biasanya anestesi, dan kita minta untuk tracheostomi. Oke, lanjut. Enlarged epiglottis, kasusnya jarang. Saya sendiri cuma ketemu mungkin 3-4 kali, dan itu pada dewasa. Ya. Ada tapi tata laksana ya tadi amankan jalan nafas, tracheostomi, antibiotik, antiinflamasi, bila tidak memungkinkan rujuk. Laringotracheitis, peradangan pada laring dan trakea. Bisa juga kita bilangnya dengan Crohn, sindrom Crohn. Kalau Crohn itu dia sampai laringotracheobronchitis. Ya, pada anak-anak itu mereka cenderung dari laring, trakea, bronkusnya itu apa ya? Saya bilangnya ini mudah kolaps. Jadi begitu tarik nafas, dia menutup, ya, begitu buang nafas dia juga seperti itu. Jadi kecenderungan malaisenya lebih tinggi pada laringotracheobronchitis ya. Puncaknya usia 1-2 tahun ya. Nah, ini keluarga dengan riwayat penyakit yang sama. Ini evidence base ya. Tapi kalau saya terus terang belum ketemu apa ya, kakak adiknya dia sama ya. Tapi mungkin ada ya. Nah, kekambuhan 3-6 tahun ya, dan berkurang dengan pematangan struktur anatomi ya. Jadi kalau anak-anak yang masih kecil itu dia masih malaise itu yang dibilang ya. Tadi bilangnya masih akan berubah dengan struktur kekuatan dari tekanan negatif pada saat napas. Oke. Sebabnya oleh virus ya. Jadi kalau misalnya dia terkena, nah ini jalan napasnya nanti cuma segini deh. Ini yang satu garis gini ya. Nah, dia ada penyempitan di daerah subglotis, turbulensi, jadi dia stridor. Kalau misalnya kita mau menilai apakah orang atau anak tersebut terdapat upper airway obstruction, gimana caranya Anda menilai? Dari respirasi rate. Kalau misalnya kamu ada pasien nih datang ke kamu, dia sesak ya, kemudian kalau misalnya ada respiratory obstruction, yang dilihat dari satu, suara nafasnya, 2, respiratory rate-nya. Ya nanti berbeda ya, anak usia 5 tahun, kemudian di bawah dari 1 tahun, sama dewasa itu beda ya. Nah, kemudian ada retraksi. Retraksi Anda melihat di suprasternal,
epigastrial, intercostal, ya, supraclavicular. Jadi ini akan tertarik, ya. Dan dia napasnya ada stridor inspirator. Ya. Beda nanti ada stridor ekspirasi. Ada keduanya. Ya, kalau stridor inspirasi menunjukkan ada kelainan atau penyempitan pada jalan napas atas. Makin lama, makin lelah dia gagal napas. Hipoksia, hipertoniya, makanya kita suka cek AGD ya, analisis gas darah, kita melihat kalau misalnya dia melurus, makin lama dia gagal napas. Oke, lanjut. X-foto, CT scan bila ada, ya X-foto sudah cukup sih untuk melihat oksigen, nebulasi, steroid. Nah, kalau nggak bisa juga maka dilakukan intubasi. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Kita paling ya. Paling ini kamu udah pakai SKDI yang berapa? 2019. Kamu nggak tahu lagi. Kamu harus tahu SKDI-mu, kompetensimu itu yang harus kamu kuasai minimal yang 4 sama yang 3. Karena itu nanti yang diujikan di UKM itu PPD ya. Ini saya belum sempat ganti, ini masih SKDI yang 2012 kalau nggak salah ya. Tapi ada tambahan seperti intubasi, kayaknya kamu harus kompetensi 4 deh ya. Jadi dianggap aja ini dinaik-naikin semua 4 semuanya. Lanjut ya. Tadi ini sudah sempat lihat sekilas ya. Dibagi jadi nasofaring, orofaring, hipofaring atau laringofaring ya. Batasnya adalah epiglotis. Palatumul posisi horizontal. Nah, ini batasnya adalah tepi atas dari epiglotis ya. Lanjut ya, nasofaring ini organnya tadi dilihat ya. Di sini nanti ada adenoid, di sini ada ostium tuba ya. Oke, ada fossa Rosenmuller, ya ada torus. Kelewat saya. Oh enggak ya, orofaringnya. Ya di sini ada tonsil palatina, fossa supratonsil dan tonsil lingual. Lanjut. Anatomi dapat kan? Lewatin aja. Kecuali ada pertanyaan. Oke. Ya tadi ini udah nih, fossa, sinus piriformis, valicula juga udah ya. Sini ya. Oke. Ya, ini juga harus diapalin. Transisional. Oke, lanjut. Udah ya, baca sendiri ini ya. Otot, ada macam-macam otot ya. Constrictofaring superior, media inferior sampai di esophagus ya. Constrictofaring superior itu merupakan dinding lateral dari tonsil palatina. Jadi kalau tonsil mau diambil, sebelah dalamnya itu adalah otot. Arterinya berada di antara ototnya. Lanjut. Jaringan limfe, ya ini juga. Ini merupakan apa toh tonsil? Waldeyer string. Jadi dari kenapa dibilang ring? Iya. Iya dibilang ring karena bukan berbentuk cincin. Satu di adenoid di atas, di samping perituba atau palatina sama lingua. Ya, tapi sebenarnya nggak cincin banget. Kenapa dibilang cincin sebenarnya? Karena berhubungan satu sama lain. Berhubungan dari mana? Masing-masing punya eferen, masing-masing punya aferen. Eferen terakhir ada di tonsila palatina. Ya, makanya dia lebih mudah terjadi infeksi karena banyak dari semua tonsil itu merupakan organ apa? Imunitas kan ya, dia nangkepin kuman, dia nanti menghubungkan terakhir di tonsila palatina. Makanya dia yang lebih sering terjadinya gambaran patologis itu ada di situ.
samping kriptanya dalam, di samping dia lebih besar juga. Ya, lanjut. Nah, ini ya, punya eferen dan aferen, jadi semuanya saling berhubungan. Sebentar lewat. Ya, ini tonsil aparatnya. Ya Allah. Oke. Ya. Di sini dia memproduksi sel B, sel T, ya. Di sini dia akan menangkapin kuman atau virus atau bakteri atau jamur juga masuk di sini dan difagosit. Ya. Matilah dia. Ketika terjadi satu proses peradangan, mukosanya luka. Iya apa enggak? Nah, mukosa luka, dia akan nyembuh nggak? Nyembuh ya. Ya. Tapi kalau misalnya dia belum sembuh sempurna, sudah terjadi peradangan lagi, apa yang terjadi? Proses penyembuhan tidak sempurna, maka yang muncul adalah jaringan fibrotik atau sikatrik. Anda tahu kalau jaringan fibrotik atau sikatrik di sini tidak akan ada vaskularisasi, sehingga kripte yang terbentuk di tonsil dia hanya menangkapi saja tapi tidak mematikan. Itu yang disebut tonsil sebagai vokal infeksi, karena dia hanya menyimpan daya tahan tubuh mudrop, dia keluar bikin infeksi. Ya. Oke. Operasi tonsil masuk dalam operasi besar karena arterinya segini banyak. Ini arteri loh, ya, bukan kapiler. Arteri segini banyak ya, bercabang dari eksternal karotid. Ya, jadi perdarahan tonsil juga bisa banyak sekali. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini hipertrofi adenoid. Mungkin ada saudaranya atau dirinya yang adenoidnya kena besar. Ya. Biasanya pada pasien-pasien dengan alergi, ya, ada nasal blockage sehingga dia gejala utamanya adalah mouth breather. Dia nggak mesti snoring, ya, tapi dia mouth breather. Pada saat tidur dia pasti mulutnya terbuka. Akibatnya apa? Dalam jangka waktu yang lama, maka pembentukan maksilofasialnya akan terganggu. Sehingga ini khas banget, namanya kita bilang ada facies adenoid. Nah, ini narrow pitch nostril, ada high alveolar, ya, ada prominent appetite, ya. Nah, gejalanya yang lain ya ini snoring, rhinore, cough, sampai hearing loss, karena dia menutupi dari osteotuba. Terapinya, kalau dia punya alergi bisa tangani, dekongestan, topical steroid. Tapi kalau dia berlangsung lama atau sudah menyebabkan gangguan pada yang lain, maka kita lakukan adenoidektomi. Ya, ada nasal obstruction, hearing loss atau otitis media. Oke. Pemeriksaan penunjang. Kita minta rasio adenoid nasofaring. Ini ada sesuai usia ya. Ini kurang sih sebenarnya. Ini harusnya open mouth, ya, extension open mouth. Ya, di sini kamu bisa lihat ya, ini adenoidnya ya. Nah, nanti rasionya diukur panjang adenoid sama panjang dari ruang nasofaring. Nanti disesuaikan sama usia. Nah, ini ada contohnya, ada contohnya ya. Ini kira-kira grade 3 lah. Ya, nanti kita adenoidektomi kebanyakan. Kalau sekarang ada endoskopi sih ya, kita nggak blind banget. Tapi kalau dulu kita blind dari orofaring naik ke atas pakai adenotrom baru kita kerok. Kalau sudah diambil, mungkin tumbuh lagi nggak? Hah? Adenoid? Mungkin tumbuh lagi nggak? Mungkin untuk adenoid loh, karena kita nggak bisa menghabiskannya sampai atas nasofaring. Tapi pada usia 9 sampai 13 tahun dia akan regresi. Makanya tadi kamu lihat pada yang dewasa dia udah nggak ada. Ya, pada yang anak-anak dia masih mungkin sampai usia 9 sampai 13 tahun tadi sebelum dia regresi. Ya. Oke. Lanjut, ini akut tonsilitis ya.
ada tonsilitis superficial, folikuler, itu bentukan detritusnya aja sih. Ya. Detritus itu apa deh? Batu-batu. Ini batu nih. Ini batu bukan? Batu tuh namanya tonsilolit. Kalau detritus ini merupakan kumpulan dari sisa makanan, sel darah putih, bakterinya bisa, virusnya bisa, ya. Ini ada di semua fase akut maupun fase kronik. Jangan salah ya. Nanti yang membedakan antara satu akut dan satu kronik hanya jaringan fibrotik. Nanti kita lihat jaringan fibrotik. Ini kamu lihat. Tadi kan saya sudah lihat ini ya. Kalau setiap tonsil dia punya kripte. Ya. Nah, detritus ini muncul dari, ya Allah, ini apa sih? Detritus ini muncul dari dalam kripte. Ya, jadi di dalamnya dia udah penuh, dia bleber keluar. Ya. Nah, ini yang muncul di masing-masingnya. Terus lanjut. Nah, kemudian ini ada tonsilitis membranosa, ini parenkim, ini masih akut. Kamu lihat permukaan tonsilnya belum tampak jaringan ikat ya. Kalau yang kroniknya mana? Oke. Nah, ini yang kita bilang jaringan fibrotik. Ya, seperti ketarik, beda ya. Kalau tadi yang akut dia permukaan masih halus. Kalau ini udah seperti kayak ya kayak sarang lebah. Ya, bisa ya bedainnya ya. Kamu sekali lihat nanti lihat pada pasien satu dotik bisa membedakan ya akut sama kronik ya. Bisa ya. Balik. Sampai mana tadi? Ini standar. Cara menilainya ya, ini berdasarkan Brodsky, benar ya, Brodsky. Nah, dari garis tengah ini kan fossa tonsillaris ya sini ya. Dari tengah, kemudian kamu tarik tegak lurus nih. Sini. Sampai pangkal dari fossa tonsillaris, kemudian kamu bagi 4. 25%, 25 sampai 50, lebih dari 50 sampai 75, atau lebih dari 75 atau kissing tonsil. Ini ukuran tonsil ya. Lanjut. Nah, ini kronik tonsilitis, gejalanya demikian. Waktu saya 5 menit lagi. Ini ya, kurang lebihnya tadi ya saya sampaikan ya, radang berulang, kemudian epitelnya luka, diganti jaringan parut, mengerut, kemudian ruangnya dia membesar. Diisi oleh detritus menutup mengarah rekta, drainase terganggu, media pertumbuhan kuman, reinfeksi, ya. Kemudian masuk ke sirkulasi sistem. Ada penelitian, kalau mau tahu tonsilmu itu kronik apa bukan, itu ditekan tonsilnya. Ya, selama kurang lebih 5 menit, kemudian 1 jam kemudian kamu cek darah rutin. Kalau ada peningkatan dari limfosit, ya, berarti tonsilmu itu adalah kronik. Itu yang disampaikan bahwa itu merupakan lokal infeksi. Lanjut, udah. Oke, semua selesai nih. Faringitis masih ada. Ya, peradangan pada daerah faring bisa di mana aja, penyebabnya bakteri, virus atau fungal, bisa juga dari radiasi, ya, radioterapi maksudnya, reflux atau idiopatik. Oke. Kalau yang akut gambarnya yang merah aja sih. Tapi ada yang disebabkan streptococcus. Kok ada nggak? Oh, tidak ada. Kalau streptococcus, kamu bisa melihat kayak ada petechi di sini, ya. Atau bisa dengan central spore. Central spore biasanya dia tidak dapatkan batuk, ada limfadenitis, ya, kemerahan. Nah, ada usia nanti dimasukkan dalam sporingnya. Nah, itu kalau masuk kecurigaan ke arah streptococcus, maka Anda harus treat dengan antibiotik minimal 10 hari. Ya, kronik faringitis penyebabnya ini ya banyak sekali. Jadi kalau pasien bolak-balik datang ke kamu radang tenggorok, kamu nggak cuma kasih antibiotik kemudian selesai, itu balik lagi pasiennya. Kok saya kambuh lagi dok? Ya kamu harus cari ini, dipetanin satu-satu kenapa, gitu ya. Kira-kira. Nah, kalau misalnya risk factor-nya udah kamu tangani, baru dia ada perbaikan. Lanjut.
stropik, ya. Jadi kalau melihat dinding faring posterior, kadang ada granuloma. Kalau misalnya tidak ada granuloma, bukan berarti dia nggak kronik, bisa juga ya. Yang faringitis sika dia gambarannya akan mengkilat, tapi tidak tampak granuloma. Kalau di sini ada tampakan nih granuloma. Oke, lanjut. Peritonsillar abscess, pernah dengar? Ini adalah radang ya, radang pada jaringan peritonsil, dia terisi pus. Gejala nyeri unilateral, nggak bisa buka mulut ya, drooling kadang-kadang, tidak bisa menelan juga, odinofagi ya, trismus nih ya. Nah, kamu aspirasi di jaringan sekitar tonsilnya, kalau ketemu pus, itu berarti peritonsillar abscess. Oke, oh ini pasien saya tapi udah mau sembuh nih. Biasanya waktu awal ini telat motornya ya, bisa diaspirasi di daerah sini ya, nanti dapat pus ya. Nah, terapinya ya segala sesuatu kalau abses maka nanah harus dikeluarkan, jadi kita drainase. Oke. Nah, ini contoh drainasenya ya, ini ada pusnya ya. Nah, nggak usah takut, aspirasi aja. Pasien emang udah sakit, jadi langsung aja. Nah, ya terakhir kita tonsilektomi sarannya karena risiko berulangnya tinggi. Ada pasien yang sudah pernah peritonsillar abscess. Ini udah tadi difteri hampir sama ya. Oke. Vaksin. Ah, kita punya buku pedoman ya. Difteri tapi ini belum diupgrade lagi, masih sama tahun 2017. Oke. Ya. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan?